Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Wulandari, NIM 201804304117 ingin mempresentasikan materi tentang giro. Baik, yang pertama yaitu pengertian giro. Giro merupakan salah satu istilah perbankan untuk suatu metode pembayaran yang hampir merupakan dari antonim metode cek, berupa surat perintah untuk dapat memindah bukukan sejumlah uang dari rekening seorang kepada rekening lain yang dapat ditunjuk surat tersebut. Biliet giro merupakan salah satu surat yang berharga, di mana orang yang diberikan giro tersebut tidak dapat menguangkan giro tersebut di suatu bank, akan tetapi harus disetorkan terlebih dahulu ke dalam rekeningnya. Pencatatan simpanan giro ini dapat dilakukan dalam buku yang disebut sebagai buku giro atau rekening giro. Karena saldonya dapat bersifat dinamis atau sering berubah-ubah, maka rekening giro disebut sebagai rekening koran atau current account. Bunga atas simpanan giro yang dapat diberikan kepada giran atau penyimpan disebut sebagai jasa giro. Jasa giro ini juga dikenakan pajak penghasilan atau PPh. Baik, yang selanjutnya yaitu fungsi giro. Fungsi giro yang pertama yaitu pemilik rekening giro yang akan melakukan sebuah pembayaran dalam transaksi jual beli dapat menggunakan cek atau biliet giro. Yang kedua yaitu simpanan yang berbentuk giro bisa ditarik pada setiap saat, sehingga jika para nasabah memerlukan uang dalam bentuk tunai dapat segera dicairkan. Berbeda dengan deposito berjangka yang hanya bisa dilakukan dalam penarikan sesuai jangka waktu yang ditentukan. Fungsi yang selanjutnya yaitu dengan kedua manfaat di atas, para nasabah atau pemilik rekening giro ini tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah yang besar. Yang terakhir yaitu proses administrasi dapat juga dilakukan dengan baik karena setiap nasabah mendapatkan rekening koran setiap bulan. Yang selanjutnya yaitu sifat giro. Sifat giro yang pertama yaitu rekening giro cenderung tergolong sangat fluktuatif. Yang kedua yaitu rekening giro memiliki sistem pencatatan yang relatif lebih rumit. Yang selanjutnya yaitu rekening giro tergolong ke dalam salah satu rekening dengan biaya yang paling murah. Rekening giro tergolong ke dalam rekening yang penempatan dananya hanya berlangsung selama jangka waktu yang pendek. Suku bunga rekening giro tergolong ke dalam rekening dengan tingkat suku bunga terendah. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri giro. Ciri-ciri giro yang pertama yaitu jumlah dana di rekening giro sifatnya fluktuatif atau naik turun. Rekening giro memiliki sistem pencatatan yang lebih rumit daripada jenis simpanan lainnya. Rekening giro merupakan salah satu rekening dengan jumlah biaya yang cukup murah. Rekening giro termasuk jenis rekening yang penempatan dananya berlangsung dalam jangka pendek. Suku bunga yang dimiliki rekening giro tergolong rendah. Ciri-ciri yang lainnya yaitu dana yang ada di rekening giro bisa dicairkan sewaktu-waktu oleh pemiliknya. Rekening giro tidak cocok dijadikan sebagai lahan untuk investasi, dan rekening giro termasuk jenis rekening yang lebih lengkap dari segi pelayanan perbankannya. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis giro. Di sini ada dua jenis giro yaitu giro swasta dan giro pemerintah. Giro swasta yakni giro yang dimiliki oleh perseorangan, kelompok, instansi, swasta, yayasan sosial, dan badan non-pemerintah lainnya. Sedangkan giro pemerintah yaitu giro yang dimiliki oleh instansi pemerintah, misalnya giro kelurahan, giro departemen, giro dinas, perpajakan, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu syarat pemindahan bukuan biliet giro. Pada kepala surat cek tertulis perkataan biliet giro dan nomor seri. Surat ini harus berisi perintah tak bersyarat yang jelas guna memindah bukukan sejumlah uang yang sudah tertulis di biliet giro atas beban rekening yang bersangkutan. Yang selanjutnya yaitu nama bank juga harus membayar atau tertarik. Nama bank, penerima dana, jumlah dana dalam angka dan huruf, penyebutan tanggal dan tempat cek dikeluarkan, tanda tangan atau cap perusahaan. Selain itu, kita juga harus memperhatikan hal-hal berikut ini jika menggunakan biliet giro,
Yang pertama yaitu tenggang waktu dalam penawaran biliet giro ialah 70 hari, terhitung sejak tanggal penarikan. Tanggal efektif yaitu sebuah tanggal mulai berlakunya pemerintah untuk sebuah pemindah bukuan yang harus berada dalam tenggang waktu penawaran. Biliet giro yang sudah ditawarkan kepada bank sebelum tanggal efektif atau sebelum tanggal penarikan sudah harus ditawarkan kepada suatu bank, tanpa memperhatikan tersedia atau tidaknya dana yang ada dalam suatu rekening penarik. Biliet giro yang dapat diterima setelah tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran oleh bank yang dapat dilaksanakan pemerintah selama dananya tersedia atau tidak dapat dibatalkan oleh penarik. Kadaluarsa biliet giro ini dihitung setelah lewat waktu 6 bulan, dimulai dari tanggal berakhir tenggang waktu penawaran. Jika tanggal efektif tidak ada, maka tanggal penarikan dianggap berlaku sebagai tanggal efektif. Apabila terdapat perubahan atau coretan pada biliet giro, maka harus ditandatangani oleh penerbit. Baik, kita lanjut ke macam-macam pemegang giro. Macam-macam pemegang giro diantaranya yaitu pertama, perorangan atau rumah tangga yang mempunyai usaha resmi. Yang kedua yaitu yayasan, yang ketiga lembaga keuangan, yang keempat lembaga pemerintah, yang kelima perbankan, yang terakhir yaitu badan usaha. Baik, yang selanjutnya yaitu contoh-contoh rekening giro. Yang pertama adalah cek. Cek adalah surat perintah tertulis nasabah kepada bank untuk dapat menarik dananya sejumlah tertentu atas yang namanya maupun atas unjuk. Saat ini cek sering digunakan untuk mengambil uang di rekening giro plus sebagai alat pembayarannya. Yang kedua yaitu cek atas nama. Cek yang akan diterbitkan atas nama seseorang ataupun berbadan hukum. Yang ketiga yaitu cek atas unjuk. Cek atas unjuk tidak akan terdapat nama penerima, jadi siapa saja bisa menarik uangnya. Yang keempat yaitu cek silang. Cek silang akan berfungsi untuk pemindah bukuan atau merubah tunai menjadi non-tunai. Yang kelima yaitu cek mundur. Pengunduran tanggal penarikan uang, di mana hal ini sudah disetujui oleh sebuah pihak penerima maupun pengirim. Yang terakhir yaitu cek kosong. Cek yang akan ditarik atas suatu rekening yang dananya atas penarikan tersebut tidak akan mencukupi. Baik, presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.